Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita siang hari ini adalah as-sira' al-abadi fi tarikh al-insani, konflik abadi dan hakiki sepanjang sejarah Bani Adam. Betapapun manusia ingin selalu hidup damai, penuh harmoni dengan sesama manusia lainnya, namun sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan konflik sepanjang zaman, dan tidak seorang pun bisa mengelak darinya. Manusia tidak mungkin bersikap netral. Oleh karenanya dalam surat Fatir misalnya, Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kita bahwa ada makhluk yang diciptakannya khusus untuk menjadi musuh bagi kita. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jadi Allah menciptakan syaitan memang untuk dijadikan musuh oleh manusia, dan Allah menyuruh kita menganggapnya sebagai musuh. Dan Allah jelaskan alasannya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian sejarah umat manusia di muka bumi bermula dari kisah unik yang terjadi di surga. Iblis diusir oleh Allah Ta'ala dari Al-Jannah, sedangkan Adam dan Hawa alaihimassalam, kakek moyang kita, diturunkan oleh Allah dari Al-Jannah. Kalau kita lihat kisahnya panjang, dari surat Al-A'raf ayat 12 hingga 25 kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan kisah itu. Pertama, ketika Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya sendiri, maka ternyata di kalangan para malaikat itu ada yang bernama Iblis. Mereka menolak, dan Allah langsung mempertanyakan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Aku ini lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat betapa Iblis itu seringkali menggunakan logika material. Maka faham materialisme ini memang faham Iblis, ya. Mereka menilai baik buruk dirinya, lebih mulia, lebih hinanya seseorang berdasarkan hal yang sifatnya materi, ya. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka setelah jawaban ini, Allah Ta'ala mengeluarkan dekret, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu dari Al-Jannah karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi Allah mengusir Iblis dari Al-Jannah dikarenakan dia memiliki sifat takabbur. Dan oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan atau takabbur seberat biji sawi sekalipun. Seberat biji sawi artinya seberat atom sekalipun. Dan oleh karenanya sifat takabbur ini berasal dari kata kabir. Ya, kabir itu artinya besar. Ya, jadi orang yang merasa besar itu adalah orang yang mempunyai sifat takabbur. Maka Allah ketika tadi mengusir Iblis, sebaliknya memberikan vonis, innaka minas saghirin. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ya, hina itu dalam bahasa Arab bersumber dari kata saghir, kecil. Jadi di satu sisi Iblis merasa dirinya besar, tetapi Allah mengatakan kamu ini kecil, kamu ini tidak ada artinya. Dan tidak ada yang boleh merasa dirinya sombong. Tidak ada yang boleh merasa dirinya sombong karena tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah punya salah satu sifat, dan ini khusus milik Allah, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, ya. Berhak Allah untuk sombong karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Lalu Iblis ketika mendapatkan dekret untuk harus keluar dari Al-Jannah, dia kemudian mengajukan penangguhan. Dia mengatakan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka, maksudnya manusia, dibangkitkan kembali di hari kiamat.
Lalu Allah memenuhi keinginan iblis tersebut. Innaka minal munzarin, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh. Allah mengabulkan permohonan iblis karena di dalamnya terkandung hikmah, keinginan dan kehendak Allah yang tidak dapat ditentang, tidak dapat dicegah, serta tidak ada akibat bagi keputusan hukum Allah Ta'ala, dan Allah maha cepat perhitungannya. Ini keterangan dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini skenario Allah. Artinya Allah memang membuat skenario sedemikian rupa agar terjadi apa yang nanti kita akan bicarakan. Nah, kemudian iblis ketika mendapat penangguhan itu langsung mengambil manfaat. Langsung dia menunjukkan ambisi yang sebenarnya. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan manusia bersyukur atau taat. Jadi syaitan itu, iblis itu begitu yakinnya akan rencana jahatnya itu, sampai dia berani mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan dapati kebanyakan manusia bersyukur atau taat. Jadi mayoritas manusia itu apa? Kufur, justru kufur. Nah, oleh karenanya dalam ayat berikutnya Allah mengeluarkan dekret yang semakin menegaskan lagi. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Keluarlah kamu dari al-jannah ini sebagai pihak yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, mengikuti iblis, benar-benar aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Nah, jadi kita, kalau kita memilih menempuh jalan Allah, jalan yang benar, jalan iman dan tauhid menuju al-jannah, kembali ke kampung halaman kita yang semestinya, maka setiap kita harus bersiap sedia untuk kesepian. Karena jalan Allah bukanlah jalan yang ramai pendukungnya. Jalan yang ramai pengikutnya adalah jalan syaitan menuju ke neraka. Dikatakan oleh Asy-Syafi'i, wa hadhihi sunnatullah fil khalq. Ini merupakan sunnah Allah dalam penciptaan. Anna ahlul haqqi fi jambi ahlul batili qalilun. Bahwasanya pembela kebenaran dibandingkan dengan pembela kebatilan senantiasa akan sedikit jumlahnya. Jadi ini kaidah yang harusnya tertanam kerat-kerat di dalam kepala setiap orang yang merasa yakin dirinya ingin mengikuti jalan yang benar, jalan tauhid. Bahwa ini bukan jalan orang mayoritas, Pak. Ini bukan jalan orang kebanyakan. Ini jalan minoritas, jalan orang sedikit. Dan Allah mengatakan dalam banyak ayat tentang hal itu, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walau kamu sangat menginginkannya. Dan kamu di sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Kekasih Allah itu sangat ingin menyaksikan manusia itu beriman. Tetapi nyatanya keinginan Nabi itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain lagi misalnya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, yang bersyukur. Dalam ayat yang lain lagi bahkan ditegaskan lebih jauh. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kebanyakan opini yang berkembang itu opini yang sesat, Pak. Jangan kita kira opini yang berkembang rame itu otomatis benar. Tidak. Maka jangan sekali-kali menggunakan kaidah, oh si anu aja begini, si anu aja begitu. Enggak bisa. Kita harus mengikuti kebenaran, dan kebenaran itu tidak pandang apakah ramai atau sepi pendukungnya. Selagi dia mengikuti kebenaran, kita juga memandang itu sebagai kebenaran. Maka Allah mengatakan iyattabi'una illa dhanna. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti asumsi belaka, persangkaan belaka. Bahkan wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Ta'ala. Makanya kita jangan berpikir bahwa yang namanya kita membela kebenaran itu harus ditandai oleh rameknya orang. Tidak. Karena itu bukan kaidah dasarnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Bahkan lebih jauh Allah Ta'ala menggambarkan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah, melakukan tindakan syirik, ya. Jadi Allah dipersekutukan dengan sembahan-sembahan yang lain. Jadi kalau kita buka lembaran sejarah perjuangan Nabi itu waktu berdakwah awal di kalangan
bangsa Quraisy di Mekah. Nabi itu menghadapi suatu kaum yang kenal dengan Allah. Jangan Anda kira kaum musyrikin Quraisy itu nggak kenal dengan Allah. Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali dialog Nabi disuruh sama Allah tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Mereka tahu Allah itu Maha Pencipta. Siapa yang memberi rezeki? Mereka jawab Allah. Siapa yang mengurus semua urusan di antara langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Jadi orang-orang Quraisy musyrikin itu mereka percaya juga Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala sesuatu. Cuma yang jadi masalah apa? Mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai ilahan wahidan, ilah satu-satunya. Mereka merasa perlu Allah itu dikasih bantuan dengan mereka bikin ilah-ilah gadungan, ilah-ilah buatan, alihatan min dunillah. Ada yang namanya Hubal, Lata, Manat, Uzza, ya itu kategori yang ring 1. Kalau yang ring 2, ring 3 nggak disebut namanya dalam Al-Quran, saking banyaknya. Nah, jadi kita pun di zaman sekarang harus hati-hati, Pak. Jangan mentang-mentang orang mengaku beriman pada Allah automatically dia sudah ahli tauhid. Tidak. Karena dulu orang musyrik Quraisy juga beriman kepada Allah. Cuma tidak beriman kepada Allah saja. Itu yang jadi masalah. Sama seperti Ibrahim alaihissalam ketika menegur kaumnya yang musyrik. Ya, dia mengatakan bahwa semua ilah-ilah kalian itu musuhku, kata Ibrahim, illa kecuali yang menciptakan langit dan bumi. Artinya kaum musyrikin yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam juga menghamba kepada Allah Ta'ala, tapi tidak menghamba hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah hakikat kebenaran yang kita ikuti bersama dengan qafilah para al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam, para nabi dan para rasul. Nah, kita lanjutkan. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tadi kisahnya iblis sudah selesai ya. Jadi iblis itu diusir sama Allah karena iblis punya sikap sombong. Nah, sekarang bagaimana dengan Adam dan Hawa alaihi wassalam? Kata Allah, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Jadi Adam dan Hawa alaihi wassalam, kakek moyang kita, oleh Allah Ta'ala diberikan fasilitas untuk menikmati jannah ini secara all out. Silahkan. Tapi cuma satu larangannya, jangan mendekati pohon ini. Sebab kalau kalian dekati, kalian menjadi zalim. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Ya, jadi syaitan itu memang diantara kegemarannya, strateginya adalah merubah mindset, Pak. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau kita sudah punya mindset yang tercetak oleh Al-Quran, ya, hati-hati, syaitan itu akan merubah mindset kita. Ya. Begitu juga Adam dan Hawa sudah tercetak oleh arahan Allah. Silahkan nikmati semua kecuali pohon ini satu. Ini sudah tercetak. Tapi kemudian sama syaitan dibisikkan pikiran jahat untuk cetakan itu berubah. Istilahnya diformat ulang, diganti gitu. Ya, jadi dibisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, "Rabb kamu Allah tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat satu, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Jadi syaitan itu seolah-olah punya pengetahuan yang belum dimiliki oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam. Jadi Adam dan Hawa alaihi wassalam dibiarkan punya pemahaman bahwa kalau kalian dekati pohon ini kalian jadi zalim. Tetapi oleh syaitan dibuat seolah-olah ada sudut pandang lain. Ada sudut pandang lain ini. Sebenarnya Allah tuh melarang kamu, kalian berdua ini, supaya nggak jadi malaikat satu. Ini lagi-lagi logika materialisme. Malaikat itu dipahami terbuat dari cahaya, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Entah kenapa Adam termakan bahwa terbuat dari cahaya itu lebih mulia daripada terbuat dari tanah, sehingga pengen juga jadi malaikat satu. Terus kedua, ditanamkan sebuah pemahaman bahwa kalau seandainya mereka tidak mendekati pohon ini, mereka bakal sementara saja di surga. Sedangkan mereka sudah merasakan lezatnya surga. Wah, enak juga nih kalau seandainya abadi di dalam surga. Gitu. Akhirnya termakan. Bahkan lebih jauh lagi, syaitan itu bersumpah kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam, "Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua." Ya. Kata Ibnu Katsir, bersumpah di situ artinya dia menggunakan nama Allah, atas nama Allah. Demi Allah, ini benar nih. Kalian jangan khawatir deh. Aku nggak bohong, dan aku pemberi nasihat yang sebenarnya.
Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Bayangkan, jadi bukan sekedar mendekati pohonnya, sampai ke tingkat memakan buahnya. Ya. Allah bilang wala taqraba, jangan dekati. Tetapi syaitan berhasil bukan saja menyuruh Adam mendekati, bahkan sampai mengambil buahnya. Bayangkan, kalau orang sampai memakan buah dari sebuah pohon, pasti dia memanjatnya kan, bukan sekedar mendekatinya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Ya. Dalam keterangannya Ibnu Katsir dikatakan, begitu Adam melihat bahwa auratnya tersingkap, Adam sadar bahwa Allah langsung mencabut fasilitas kenikmatan dunianya. Apa itu? Dia dikasih pakaian. Itu sama Allah dilepas gitu. Sadar dia, wah dia sudah melakukan pelanggaran. Ya. Nah kemudian Allah langsung menggugat kedua kakek moyang kita dengan bertanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon kayu itu? Satu. Dan bukankah aku sudah katakan pada kalian sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua? Dua. Nah ini pertanyaan menggugat Adam dan Hawa alaihi wassalam yang sudah melakukan pelanggaran. Seperti pertanyaan tadi juga menggugat iblis. Apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk sujud kepada Adam? Ini kan menggugat. Dan kita tahu jawaban iblis adalah jawaban takabbur. Ya, aku lebih baik dari dia. Sementara jawaban Adam dan Hawa digugat seperti itu, apa jawaban mereka? Ya, jawaban mereka langsung, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Beda kan jawabannya? Kalau iblis itu jawabannya ngeles, ya. Makanya ciri orang yang punya nilai-nilai unsur-unsur iblis itu kalau dia memang berbuat kesalahan lalu digugat gitu kan, dia ngeles. Tapi kalau orang yang ciri-cirinya fitrahnya terjaga seperti Adam alaihissalam, kakek moyang kita, begitu dia berlakukan kesalahan dia digugat, dia nggak pakai ngeles, langsung dia bilang, aku nih zalim memang, aku zalim ya Allah, rahmati aku, ampuni aku. Ya, taubat, segera taubat. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang paling dicintai sama Allah adalah orang yang setelah berdosa langsung bertaubat. Itu dicintai sama Allah. Jadi kalau kita mendidik anak istri kita juga jangan mendidik untuk tidak berdosa, tapi didik mereka untuk gemar bertaubat. Sebab berdosa itu suatu perkara yang tidak bisa tidak, manusia pasti terlibat di dalamnya. Cuma jangan berlama-lama dalam dosa itu. Dia harus segera kembali kepada Allah Ta'ala. Nah karena sikap Adam dan Hawa yang berbeda sama sekali dari iblis, akhirnya apa dekret Allah kepada Adam dan Hawa? Allah berfirman, ihbitu, ya, turunlah kamu sekalian dari jannah. Beda tadi. Kalau tadi ukhruj, keluar kamu, diusir gitu, ya, dengan penghinaan. Tapi di sini turunlah kamu. Jadi artinya Allah mengeluarkan juga dari jannah, tetapi bukan dengan nada mengusir. Nah kemudian bagian berikutnya ini yang sangat terkait dengan tema kita. Allah di samping mengatakan ihbitu, turunlah kamu sekalian, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Nah ini dekret dari Allah ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita boleh punya keinginan cinta damai, kita boleh punya keinginan ingin harmonis dengan semua orang, tetapi ketahuilah keinginan kita itu nggak bisa diwujudkan di dunia ini, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena Allah punya sunnatullah, sudah punya skenario bahwa konflik akan terus ada. Sebagian manusia oleh Allah akan dijadikan musuh bagi sebagian lainnya. Gitu. Ya, jadi jangan mimpi deh ingin damai dengan semua orang, itu mustahil, Pak. Harus terjadi konflik. Dan kamu punya tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, Bani Adam terbelah menjadi dua. Inilah perjalanan sejarah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Ya, maka Adam dan Hawa digelincirkan oleh syaitan dari surga, dikeluarkan dari keadaan semula, dan Allah berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Dan Allah di samping menerangkan ada kaidah konflik seperti itu, ada kaidah keselamatan hidup.
Ya, bahwa manusia terbelah menjadi duanya berdasarkan hubungannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah ta'ala, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, hakikat konflik ini adalah konflik antara pengikut petunjuk Allah dengan mereka yang mengingkari petunjuk Allah. Ini harus dipahami, Pak. This has to be clear, ya. Oleh karenanya kalau kita terlibat dalam pertarungan yang selain daripada itu namanya konflik jadi-jadian. Gitu. Terlibatlah dalam konflik di mana kita berada pada posisi yang mengikuti petunjuk Allah dan lawan kita berada pada posisi yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Jangan mengikuti konflik selain daripada itu. Sebab inilah konflik yang abadi dan inilah konflik yang hakiki. Yang mengikuti petunjuk Allah dijamin sama Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Sementara mereka yang mengingkari, mereka akan menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka, yang berarti mereka bakal ngumpul bareng sama iblis, syaitan. Sebab sumber konfliknya awalnya dari situ. Ada Adam Hawa alaihi wassalam yang walaupun sempat terprovokasi oleh syaitan, tapi akhirnya taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Taubat itu berarti ngikutin petunjuk Allah. Tetapi ada iblis yang ngeyel, ya kan? Nggak mau ngikuti petunjuk Allah, bahkan cari-cari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, konflik abadi sepanjang sejarah umat manusia bisa kita bagi menjadi seperti contoh dalam bagan ini. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Yang di sebelah kanan mereka yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, yang dibawa oleh kurir-kurir Allah, namanya al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Dari waktu ke waktu Allah mengutus para nabi dan rasul, dan mereka yang mengikuti para nabi dan rasul ini dijuluki al-mu'minun, golongan orang-orang beriman, dan mereka berkumpul dalam hizbullah, pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mereka konsisten, mereka akan meraih kemenangan. Al-ghalibun, mereka menjadi golongan yang meraih kemenangan, dan kemenangan itu hakikat sebenarnya adalah masuk ke dalam al-jannah. Sebab ingat, kemenangan di dalam Al-Quran ada dua. Ada istilahnya fathun qarib, kemenangan yang dekat, dan ada fawzul azim, kemenangan yang nyata. Bagi seorang mukmin, dia sangat peduli dengan kemenangan yang nyata, Pak. Kalau kemenangan yang dekat bagi dia sifatnya bonus. Kenapa? Karena kemenangan yang dekat itu kemenangan di dunia, Pak. Kemenangan di dunia ini bonus bagi orang beriman. Kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau dia nggak dapat juga nggak penting. Karena bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya meraih kemenangan yang nyata, yaitu kemenangan di akhirat nanti, al-jannah. Makanya ada surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj itu mengkisahkan tentang orang-orang beriman yang akhirnya mengikuti si pemuda yang berhasil membuat sebuah demonstrasi ketaatan, kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Sementara raja zalimnya yang membunuh pemuda ini tidak bisa membunuh pemuda ini kecuali akhirnya mengikuti kemauan si pemuda. Jadi si pemuda itu berusaha dibunuh dengan dilempar lewat bukit, nggak berhasil. Dilempar ke tengah laut, nggak berhasil. Akhirnya si pemuda yang mengajarkan raja zalim itu, kalau anda ingin bunuh saya, aku kasih tahu caranya. Maka si raja ini bertanya, bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh rakyatmu di sebuah lapangan terbuka, ikat aku di tiang, kemudian gunakan panahku dan busurku, kemudian arahkan kepada diriku, dan kau teriak keras-keras, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Rabbnya anak muda ini. Lepaskan panah itu dari busurnya, ya. Insya Allah aku akan mati, katanya. Ya. Jadi dia merelakan, mengorbankan jiwanya, ya, untuk membenarkan Allah Ta'ala sebagai Rabb. Maka si raja ini sudah kalap, ya kan? Dia ingatkan sama penasehat ininya, penasehat keagamaannya, ya, dukunnya. Raja, hati-hati, ini jebakan, gitu. Mungkin rajanya nggak peduli karena rajanya sudah angkara murka ingin membunuh si pemuda ini. Akhirnya dia kumpulkan rakyat, dia ikat pemuda ini, dia arahkan panahnya, dia teriak keras-keras, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Rabbnya gulam ini. Dia lepas, mati syahid pemuda itu. Begitu mati syahid, seluruh rakyat itu berteriak, Amanna birabbil gulam, kami beriman kepada Rabbnya gulam. Kaget si raja, ya kan? Akhirnya rajanya murka, dia kumpulkan kayu, kemudian dia buat parit yang besar,
Kayu itu dimasukkan ke dalamnya, disuruh bakar, nyalakan, kemudian dia suruh pengawal-pengawalnya tanyakan rakyatnya siapa yang percaya pada Tuhannya si pemuda itu. Yang percaya, masukin ke dalam. Yang tetap percaya aku sebagai Tuhan, selamatkan, bebaskan dia. Ternyata tidak ada satupun yang mengakui raja sebagai Tuhan. Maka semua masuk ke dalam api itu, Pak. Ya, mati semuanya. Surat Al-Buruj itu kisahnya demikian. Tetapi coba lihat, apa kata Allah tentang mereka yang masuk ke dalam api itu? Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Subhanallah. Secara hitung-hitungan manusianya orang lihatnya kalah kan? Di dunia kalah, mati gitu. Tapi kata Allah itulah kemenangan yang besar. Karena apa? Karena mereka istiqamah di dalam mensikapi Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah Ta'ala. Nah sementara ashabus shimal, ya mereka itu adalah pengikut iblis wasyayatin. Ya iblis itu didengkotnya, asyayatin itu pengikut-pengikutnya, para syaitan. Nah siapa pengikutnya iblis ini? Terutama iblis itu nemplok kepada pihak yang punya otoritas ya. Sepanjang zaman ya, iblis itu, syaitan itu paling doyan ya, mengacak-acak umat manusia lewat jalan yang efisien. Yaitu siapa yang punya otoritas itu diarahkan untuk tidak mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Dan jika mau maka dia dijuluki taghut ya. Makanya sepanjang sejarah ya, musuhnya para nabi itu para pemuka kaum ya, para pemegang otoritas. Nabi Nuh musuhnya pemuka kaumnya. Nabi Ibrahim musuhnya Raja Namrud ya. Nabi Musa musuhnya Fir'aun ya. Nabi Muhammad SAW musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab ya, penguasa Quraisy. Nah jadi mereka ini adalah para taghut, at-tawaghid ya. Dan puncaknya nanti adalah puncaknya fitnah namanya Dajjal ya. Dajjal itu taghut yang paling dahsyat nantinya, karena dia di samping seperti Fir'aun mengaku sebagai Rabb, dia juga diizinkan Allah memiliki banyak tipu daya, ya, sihir dan lain sebagainya. Nah para taghut dan Dajjal ini diikuti oleh al-kafirun wal munafiqun, golongan kafir terang-terangan dan golongan munafiqun. Nanti kita akan terangkan siapa golongan munafiqun ini. Golongan munafikun ini adalah mereka yang sok netral gitu lah, pengen akrab sama semua orang gitu, orang kafir juga akrab, orang beriman juga akrab, padahal ujung-ujungnya mereka dikategorikan sebagai al-munafikun yang couplingnya sama dengan orang kafir, nggak bakal masuk surga. Baik, nah mereka ini masuk dalam satu kelompok julukannya Hizbus Syaitan, pasukan syaitan, dan mereka akan berakhir menjadi golongan al-khasirun yang merugi karena mereka akan kumpul bersama dengan iblis, yaitu di neraka yang menyala-nyala. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, the choice is yours. Pilihan ada di tangan Anda. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran datang dari Rabb kalian, siapa yang ingin silahkan dia beriman, siapa yang ingin silahkan dia kafir. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, istilah lain dalam Al-Quran adalah menjadi hamba Allah atau menjadi hamba taghut. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah walinya orang-orang beriman, pelindung, pemimpin, penolong orang-orang beriman. Allah keluarkan mereka dari gelap kekafiran kepada cahaya iman. Sebaliknya orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut. Nah, kenapa Allah disebut wali sedangkan taghut disebutnya aulia? Karena Allah cuma satu, Pak. Sedangkan taghut itu banyak. Ya. Kalau menjadikan taghut sebagai wali itu banyak, Pak. Ada taghut small, medium, large, extra large, ya kan? Ada taghut level desa, level kabupaten, level provinsi, ya kan? Ada taghut internasional, ada taghut kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, ya kan? Variasi. Taghut itu bisa macam-macam, Pak. Ya kan? Ada taghut bisa berupa sosok manusia, bisa berupa undang-undang, peraturan, ya kan? Yang dipatuhi, padahal tidak bersumber dari Allah Ta'ala. Jadi taghut itu banyak sekali. Makanya orang untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya ahli taghut itu sedikit sekali. Karena tawaran taghut banyak, sementara tawaran mengikuti Allah cuma satu, ya kan? Maka wajar mereka menjadi minoritas. Dan di dalam surat Al-A'raf dikatakan inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sementara orang-orang yang beriman, ya, dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu, sedangkan ya orang-orang yang beriman itu pelindungnya adalah Allah, wa annal kafirina la maula lahum, sementara orang-orang kafir tidak punya pelindung. Tadi sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman pelindungnya syaitan. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan nggak punya pelindung? Karena pada hakikatnya syaitan tidak akan menjadi pelindung.
Nanti di hari berbangkit, ya, Allah Ta'ala akan melindungi orang-orang beriman, sementara yang dulunya ngakunya akan menjadi pelindungnya, mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Makanya nanti di hari berbangkit, Allah akan tampil dan Allah akan berfirman di hadapan seluruh manusia, Anal malikil yaum, akulah raja pada hari ini. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana itu orang-orang yang memaksakan kehendak mereka dahulu? Mana itu orang-orang yang sombong? Maksudnya mana itu para tauhid dahulu kala itu? Ya, silahkan tampil. Semua diam, Pak. Padahal Fir'aun hadir waktu itu. Ya, padahal Fir'aun itu jumawa benar gitu kan, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Dajjal bakal hadir pada hari itu, tetapi Dajjal pun diam. Nah, akhirnya Allah tampilkan para tauhid itu dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Ada yang tampil dalam bentuk matahari, tampil dalam bentuk bulan. Karena ada manusia yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah salib. Gitu. Terus kemudian kata Allah, hari ini kalian yang menyembah ini semua silahkan kalian ikuti tauhid-tauhid kalian. Tetapi sebelumnya Allah perintahkan para malaikat lemparkan tauhid itu ke dalam neraka. Jadi mereka ikut yang masuk ke dalam neraka dengan tauhid-tauhid tersebut. Nah, para nabi dan para rasul sepanjang zaman mereka menyampaikan pesan abadi. Ya, pesan abadi yaitu pesan kebenaran, dan pesan kebenaran itu tidak lain adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut itu. Ini hakikat kalimat tauhid. Makanya kalau kita mengikuti kalimat tauhid, jangan hanya sibuk beriman pada Allah tapi tidak sibuk menjauhi taghut. Yang lebih parah lagi, sibuk mengaku beriman pada Allah, ternyata sibuk mendekati taghut, kerjasama sama taghut, musyarakat sama taghut. Aneh, Pak. Gitu. Kontradiktif, gitu. Mustahil. Ya. Nah, sehingga kata Allah dalam Al-Quran dan ayat selanjutnya, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka umat yang didatangi oleh Rasul-Rasul tadi yang membawa kalimat tadi itu, ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang telah pasti kesesatan baginya. Inilah konflik yang abadi, Pak. Nggak bisa kita mengelak dari konflik ini. Dalam bahasa yang lain, Hizbullah lawan Hizbus Syaitan. Ya, dalam surat Al-Maidah 56 Allah tegaskan, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya Hizbullah itulah yang meraih kemenangan. Sedangkan dalam Mujadilah 19, fa inna hizbasy syaitani humul khasirun. Sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Ya. Dan kunci keselamatan atau urwatil wusqa, buhul tali yang kokoh adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billahi. Ya, ingkari taghut dan imani Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan lagi, taghut itu maknanya siapa saja yang punya otoritas tapi tidak dia gunakan sesuai dengan petunjuk Allah taala. Itu taghut. Sepanjang sejarah itu definisi taghut yang tidak akan pernah bisa dilupakan dan boleh dilupakan. Gitu. Dan program utama syaitan adalah menjauhkan manusia dari petunjuk. Ya. Sampai-sampai dikatakan dalam surat Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kamu dengarkan, simak dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ya. Baik. Dan bahkan mereka punya program memurtadkan manusia yang sudah mendapat petunjuk dengan semangat berperang. Allah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya 7 days a week, 24 hours a day, ya kan, memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Ya. Ini harus kita hadapi, Pak. Gitu. Maka kalau ada upaya-upaya dari musuh-musuh Allah sekarang ini yang membuat kita doyan dengan perdamaian, doyan dengan harmoni dengan semua orang, ini sebenarnya upaya, Pak, membuat kita melupakan konflik abadi ini. Bahkan mereka kemudian membuat musuh versi mereka yang ternyata adalah saudara-saudara kita. Kita disuruh rame-rame memusuhi saudara-saudara kita sendiri dengan julukan-julukan yang sepertinya mengerikan. Padahal kalau kita dalami, ternyata mereka ini punya satu benang merah, yaitu saudara muslim kita. Ya. Jadi kita disuruh memusuhi saudara muslim kita sendiri. Makanya tidak pernah sebutan teroris itu diberlakukan untuk selain kaum muslimin, mesti kepada kaum muslimin. Ya.
Hatta di negeri tertentu sudah melakukan pemboman yang sangat mengerikan, begitu ketahuan bukan muslim, nggak disebut teroris, Pak. Gitu. Kenapa? Karena mereka ingin membuat kita semua berada dalam satu front bersama mereka, tersesat. Gitu. Menghadapi saudara-saudara kita yang justru berada dalam kebenaran. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka sampai berperang dengan posisi yang sangat jelas. Maka kita pun harus berperang dalam posisi yang sangat jelas. Allah berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut." Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Makanya sepanjang sejarah Islam ini, Pak, pasukan kaum muslimin tidak pernah mengibarkan bendera lain kecuali bendera la ilaha illallah. Musuhnya benderanya bisa 1001, Pak. Nah, maka kalau kita mau masuk dalam barisan, pastikan barisan itu juga barisan la ilaha illallah, bukan barisan yang lain, Pak. Ya, sekarang ini kita banyak ditawarkan barisan-barisan lain, Pak. Nah, kita harus waspada karena barisan lain itu ingin membuat kita meninggalkan dan menanggalkan barisan yang berbenderakan la ilaha illallah. Nah, kemudian saudara rahimakumullah, kita lanjutkan. Kondisi kita sekarang ini sedikit lebih spesifik. Nabi peringatkan 15 abad yang lalu akan datang suatu era di mana Allah takdirkan umat Islam memimpin lagi. Sejak Nabi memimpin di kota Madinah, sebenarnya umat Islam beribu-ribu tahun memimpin umat manusia. Sampai kurang lebih 1 abad yang lalu Allah takdirkan selesai. Kata Allah, selesai kepemimpinan umat Islam, sekarang gantian giliran kepemimpinan Barat, Eropa, Amerika yang tidak lain adalah al-Yahud wan Nasara. Nabi sudah peringatkan 15 abad akan terjadi hal ini. Kata Nabi, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kalian ikut bersama mereka. Langsung para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksudmu kaum Yahudi Nasrani? Nabi balik bertanya, siapa lagi kalau bukan mereka? Dulu waktu para sahabat mendengar arahan Nabi ini, mereka tidak paham. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membayangkan bagaimana umat Islam, umat Al-Quran ini mengekor kepada umat lain yang menerima kitabullah tapi nggak ada jaminan keaslian. Sedangkan Al-Quran kan tetap asli sampai hari kiamat nanti. Dulu para sahabat nggak paham. Kalau kita yang hidup sekarang membaca hadis ini, asalkan kita mau menggunakan iman sebagai kacamata memandang situasi kondisi, kita bukan saja paham, Pak. Kita punya banyak bukti realitas. Ya, saudara-saudara yang mengaku muslim sekeliling kita copy paste apapun yang datang dari barat. Ideologi copy paste, secularism, pluralism, liberalism. Ekonomi copy paste, pakai riba. Hukum copy paste, meninggalkan hukum Allah pakai hukum bikinan manusia. Kalau Eropa, Amerika nggak bisa pakai hukum Allah, wajar, Pak. Bingung mereka mau pakai kitabullah yang mana, Taurat yang mana, Injil yang mana. Tapi mestinya kita umat Islam nggak bingung pakai hukum Allah. Kenapa? Software hukum Allahnya itu masih asli terpelihara sampai sekarang. Bidang politik apalagi copy paste. Cara berpolitiknya, ideologi berpolitiknya. Cara berpolitiknya Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara. Sehingga zaman sekarang mau cari politisi yang korup, yang klimis ada, yang jenggotan juga ada. Ideologi ambil copy paste. Demos Kratos. Demos itu rakyat, Kratos itu kedaulatan. Suatu perkara yang nggak pernah dipahami oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam dalam sholatnya, kalau dia pelajari kalimat-kalimat dalam sholatnya, ucapan sholatnya sudah membantah Demos Kratos, Pak. Dalam sholat ada kalimat yang paling sering kita ucapkan setiap kita bergerak berpindah posisi sholat, yaitu kalimat takbir, Allahu Akbar. Harfiahnya artinya Allah Maha Besar. Tapi ini sebuah deklarasi, filosofinya ini deklarasi, Pak. Tidak mau mengakui kedaulatan kecuali milik Allah Ta'ala. Sehingga alangkah anehnya, Pak, kita dalam sholat bilang Allahu Akbar, di luar sholat kita teriak rakyat akbar. Aneh kan, Pak? Gitu. Berarti yang bohong kapan nih? Waktu yang lagi sholat bilang Allahu Akbar atau waktu di luar rakyat akbar? Yang bohong yang mana ini? Gitu. Nggak bisa, Pak, kedaulatan hanya milik Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, ini akhirnya membuat banyak orang mengaku muslim masuk dalam lubang biawak. Nah, Nabi mengatakan barang siapa bertasyabuh menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, dia masuk dalam golongan mereka. Enggak lagi dipandang sebagai golongan muslim. Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi yang ngomong Nabi.
Ya, dan meniru di sini bukan sekedar meniru yang sifatnya tampilan zahir, Pak. Kalau tampilan zahir mah sesuatu yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini yang dimaksud meniru ini cara hidupnya, Pak. Meniru ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, ya kan? Aneh, Pak. Nah, oleh karenanya ya, Al-Quran mengatakan jangan ikuti petunjuk Yahudi Nasrani, tapi ikutilah petunjuk Allah Ta'ala. Sebab orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mengikuti cara hidup mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, Yahudi Nasrani, setelah pengetahuan datang padamu, Allah nggak lagi menjadi penolong dan pelindung bagimu. Sehingga kita nggak perlu heran, Pak, kenapa negeri-negeri Muslim seperti nggak ditolong dan dilindungi sekarang. Gitu. Apa nggak cukup kasus Aljazair? Kok masih juga diulang lagi? Ya, partai Islam menang, tapi kemudian dikudeta militer, kampion demokrasinya di Baitul Abyad di Gedung Putih, diam saja. Kalau nggak bisa dikatakan mereka yang mencet knop militer ambil alih. Ya kan? Di Palestina yang menang Hamas, gitu kan, demokratis, gitu kan, tapi tetap aja Hamas dibilang organisasi teroris. Di Mesir diulang lagi. Is it not far time for us to leave them, live their way of life, dan kita jalani jalan hidup kita, Pak? Ini nggak akan sampai kepada keridhaan Allah Ta'ala kalau kita terus-menerus masih percaya kepada jalan yang mereka tawarkan. Kita harus menempuh jalan Nabi Muhammad SAW. Nah, sikap netral nggak ada, Pak. Sebab sikap netral ada sikap kaum munafik. Allah Ta'ala yang menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 143, muzabdabina baina dzalika. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, antara iman atau kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak termasuk golongan orang beriman dan tidak pula masuk golongan orang yang kafir. Nah, ini orang-orang yang mau sok netral, Pak, di zaman seperti sekarang ini, Pak. Ya kan? Ini adalah orang-orang yang akhirnya masuk dalam golongan kaum munafik. Karena kata Allah, barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk bagi mereka. Dan saudara sekalian rahimakumullah, ketahuilah, kaum munafik ini kaum yang lebih mengerikan nasibnya daripada kaum kafir. Dalam Al-Quran kata Allah, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik nanti akan ditempatkan di kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan dapatkan penolong seorang pun bagi mereka. Tidak akan. Artinya khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Makanya jangan sekali-kali punya anggapan, ya nggak apa-apalah munafik asal nggak kafir gitu. Enggak, Pak. Lebih mengerikan jadi orang munafik daripada jadi orang kafir. Tapi jangan dibalik juga. Oh, kalau gitu mending jadi orang kafir dong. Jangan juga. Ya. Dua-duanya sama nasibnya, menjadi pengikut syaitan, ya, masuk ke dalam neraka. Gitu. Jadilah orang yang punya sikap, dan orang yang punya sikap itu orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Jadilah hamba Allah sebelum menjadi hamba yang lain-lainnya. Bahkan nggak boleh menjadi hamba yang lain-lainnya. Nah, oleh karenanya ada pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita, Pak. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya mulia, bahkan tidak ada tandingannya. Sampai Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ada pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita, Pak. Nabi yang akhlaknya mulia, nggak tertandingi siapapun itu, Pak, punya musuh nggak? Punya musuh. Berarti Nabi dimusuhi karena akhlak, bukan? Karena akhlak bukan Nabi dimusuhi. Bukan karena akhlak. Nabi tidak dimusuhi karena akhlak. Orang semua tahu Nabi itu akhlaknya mulia. Musuh Nabi juga tahu akhlaknya Nabi mulia. Berarti Nabi dimusuhi karena akidah, karena iman. Maka kalau Anda punya musuh karena akhlak Anda, maka harus evaluasi. Akhlak kita harus kita perbaiki. Tapi kalau akhlak sudah Anda perbaiki semaksimal mungkin, Anda punya musuh juga, maka boleh jadi Anda dimusuhi karena akidah. Dan kalau itu terjadi, bersyukurlah. Itu tanda Anda mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi saudara sekalian rahimakumullah,
konflik abadi dan hakiki ini inevitable, ya, tidak bisa dielakkan, Pak. Ya. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang jelas posisinya, supaya jelas pula nanti registrasinya. Ya. Sebab dengan berjalannya waktu, proses seleksi antara mukmin dan munafik ini pasti terjadi. Allah mengatakan, Allah sekali-kali tidak akan biarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu seperti sekarang ini, sampai Allah menyisihkan yang buruk kaum munafik dari kaum yang mukmin. Ya. Jadi kondisi kita sekarang lagi gaduh-gaduh, Pak. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, dengan apa yang sedang berkembang sekarang di Suriah, apa yang terjadi sekarang di berbagai, ya, penjuru dunia lainnya, ya kan, ini akan sampai pada titik kita harus memilih, Pak. Ya. Maka daripada nunggunya nanti, Pak, lebih repot nanti milihnya, Pak. Mending sekarang kita milih dari awal. Ya. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan, kemudian fitnah duhaima tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menimpanya. Kalaulah ada berita fitnah itu terhenti, justru kenyataan semakin melebar. Yang saat itu seseorang pada pagi harinya dalam keadaan mukmin, kemudian sore harinya dalam keadaan kafir, sehingga manusia berakhir dengan dua golongan saja, yaitu golongan iman yang sama sekali tidak menyimpan kemunafikan, dan golongan nifak yang sama sekali tidak punya keimanan. Jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah kehadiran Dajjal semenjak hari ini, atau esok harinya akan segera datang, akan segera keluar. Dan saya termasuk orang yang sangat khawatir kehadiran Dajjal sudah tinggal waktu saja, Pak. Ya, karena Danau Tiberias sudah mengering. Ya, buah dari kurma baisan sudah tidak ada. Ya, kemudian Nabi sudah diutus. Ini semua adalah 3 indikasi yang ditanyakan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari 15 abad yang lalu, yang para ulama mengatakan ini sekaligus indikasi kapan Dajjal akan keluar. Kalau kurma baisan sudah tidak berbuah, kalau Danau Tiberias sudah mengering, dan kalau Nabi sudah diutus. Nabi jelas sudah diutus 15 abad yang lalu. Danau Tiberias di Palestina sekarang sudah sangat menipis airnya. Kurma Baisan juga di Palestina sekarang sudah tidak ada, karena kota Baisan sudah diganti jadi kota Yahudi, dan dulunya desa pertanian sekarang sudah dijadikan kota wisata. Ya, sebab bangunan, pohonnya udah nggak ada, apalagi pohon korma, apalagi buah kormanya. Jadi saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk terlibat dalam konflik ini dengan posisi yang jelas, posisi yang benar, yaitu menjadi pengikut, ya, Nabi Muhammad SAW dan pengikut para nabi lainnya. Dan sebelum saya tutup, saya undang saudara sekalian untuk mengunjungi website kami yang kami peruntukkan sebagai early warning system, sistem peringatan dini bahwa kita sudah berada di akhir zaman, dengan nama www.bolehjadikiamatsudadekat.com. Website kami ini juga menawarkan, merekomendasikan buku-buku bacaan yang penting buat kita, ya, diantaranya buku kami sendiri judulnya Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat, ada CD kami berjudul Mewaspadai Fitnah Dajjal, ada buku Fathul Majid, ya, dia buku tebal, ya, dia merupakan syarah dari kitab Tauhid, ya, karya fenomenal Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian ada buku Sirah Nabawiyah, yang dari Sirah Nabawiyah kalau kita dalami, kita akan semakin sadar kok memang konflik ini tetap ada. Konflik ini bukan konflik yang mengada-ada, tapi memang ada, dan kita harus sadar dan kita harus punya posisi yang jelas. Kemudian ada buku Ibnu Jauzi yang fenomenal, Talbis Iblis atau Perangkap Iblis, ya, supaya kita tahu musuh kita dengan segala strateginya. Kemudian ada buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Taubat Kembali Kepada Allah, agar kita benar-benar meniru kakek moyang kita Adam alaihissalam yang tidak punya kebiasaan ngeles kalau disalahkan, ya, tapi kebiasaannya justru segera mengakui kesalahan dan segera bertaubat. Kemudian ada buku Ansori Ismail, judulnya Jalan Islam, Transformasi Akidah dalam Kehidupan. Ada buku Syarah Asmaul Husna, ada buku Sejarah Islam, ini bahkan sejarah umat manusia ya, sejak zaman Nabi Adam hingga abad 20. Kemudian ada buku Saat Mukmin Merasakan Kelezatan Iman, dan masih ada buku-buku lainnya yang bisa Anda lihat. Sebahagiannya di luar ada anak-anak kami membuka gerai kecil. Saya akhiri sekian saja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.